Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain mempunyai kesamaan dengan Malaysia, Brunei, Singapura, Patani, Thailand Selatan, dan juga Timor Leste, ternyata bahasa Indonesia juga mempunyai kesamaan dengan bahasa di beberapa negara lainnya. Silakan simak bukti kesamaan berikut ini yang dikutip dari beberapa sumber seperti Wikipedia, Phenomena.com, idntimes.com, dan lain sebagainya. Bahasa nasional Filipina yaitu Tagalog ternyata juga mempunyai beberapa kesamaan dalam beberapa kosakatanya. Hal itu tentu wajar sebab Filipina adalah negara tetangga dekat Indonesia seperti juga Malaysia dan Brunei. Ini contoh beberapa kosakata bahasa Tagalog yang mirip dengan bahasa Indonesia. Semisal aku dalam bahasa Tagalog ako, abu dalam bahasa Tagalognya abo, batu dalam bahasa Tagalognya bato, payung dalam bahasa Tagalognya payung atau payong, pakai O ya. Pintu dalam bahasa Tagalognya pinto. Takut dalam bahasa Tagalognya takot. Jadi huruf U dibaca O di dalam bahasa Tagalognya. Terus berita dalam bahasa Tagalognya balita. Kurang bahasa Tagalognya kulang. Ribu bahasa Tagalognya libo. Surat dalam bahasa Tagalognya sulat. Selamat dalam bahasa Tagalognya adalah salamat. Ternyata tak hanya dengan negara tetangga, bahkan dengan negara yang jauh di benua Eropa sana, yaitu Portugis, bahasa Indonesia juga mempunyai beberapa kosakata yang sama. Maklum pada zaman dahulu Portugis juga pernah menjajah Indonesia sebelum dijajah oleh Belanda. Berikut ini beberapa kosakata yang sama dengan bahasa Portugis, yaitu misalnya mentega dalam bahasa Portugisnya mantaiga, sepatu dalam bahasa Portugisnya sapatos, bendera dalam bahasa Portugisnya bandeira, gereja dalam bahasa Portugisnya igreja, jendela dalam bahasa Portugisnya janela. India memang tak pernah menguasai Indonesia, namun agamanya yaitu Hindu di masa lalu pernah menjadi dominan di Indonesia karena dibawa oleh para pedagang Gujarat ke Indonesia, sehingga wajar bila bahasa Indonesia ada yang mirip dengan bahasa Indonesia, semisal sabun, kakak dalam bahasa Indianya adalah kakak, juga utara dalam bahasa Indianya juga disebut utara, cuman bedanya adalah utara, T-nya double. Di wilayah selatan Indonesia, yaitu tetangga dekat Australia, ada negara namanya Selandia Baru, juga mempunyai penduduk asli namanya Maori, yang ternyata juga mempunyai beberapa kosakata bahasa yang sama dengan bahasa Indonesia. Misalnya ikan dalam bahasa Maori ika, lima dalam bahasa Maorinya rima, dua dalam bahasa Maorinya rua, telinga dalam bahasa Maori taringa. Sudah tentu dengan Belanda yang pernah menguasai Indonesia ratusan tahun, sangat wajar bila ada beberapa kosakata bahasa Belanda yang diserap ke dalam bahasa Indonesia. Misalnya adalah kamar, bahasa Belandanya kamer. Terus buah persik dalam bahasa Belandanya adalah perzik, pakai Z ya. Terus rem sama dengan bahasa Belandanya rem juga. Kantor di bahasa Belandanya adalah kantur, double O ya. Nah, dengan bahasa yang satu ini tentu tak asing lagi dengan orang Indonesia, yaitu bahasa Arab yang merupakan bahasa kitab suci umat Islam, yaitu Al-Quran. Agama Islam yang merupakan agama mayoritas penduduk Indonesia telah ribuan tahun hadir di bumi Indonesia dengan bahasa Arabnya yang begitu akrab di telinga orang Indonesia yang didapat melalui sholat, Al-Quran, hadis, hasanah ilmu Islam lainnya, sehingga tak mengherankan bila bahasa Arab adalah bahasa asing yang paling banyak diserap dalam bahasa Indonesia. Semisal ulama, kursi, khas, solat, hikayat, haram, halal, bakhil, balik, munafik, tarik, kitab, jawab, insan, azan, dan lain sebagainya. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.